Saudara, izin pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan jurnal reading terkait incidence dan risk of severe ileus after orthopedic surgery, suatu studi case control. Untuk latar belakangnya, jadi postoperatif paralytic ileus atau dalam jurnal ini disingkat POI, itu didefinisikan sebagai prolonged absence dari bowel function setelah tindakan operasi, baik itu operasi abdomen maupun non abdomen. Sedangkan untuk dari literatur terdahulu, POI itu dilaporkan sebanyak 0,4% terjadi pada pasien-pasien yang melakukan operasi ortopedi. Kemudian disebutkan juga bahwa ada yang namanya severe postoperative ileus atau SPOI yang dikaitkan dengan adanya peningkatan tromboembolisme dari vena, kemudian adanya variability dose response terhadap warfarin, dan bahkan mengakibatkan perforasi kolon hingga kematian. Namun penelitian terkait severe postoperative ileus yang datanya ini sepertinya morbiditas yang cukup tinggi itu masih kurang, sehingga dilakukan penelitian pada jurnal ini. Nah, tujuan dari dilakukan studi ini adalah untuk mengidentifikasi insidensi dan faktor risiko yang berkaitan dengan SPOI pada kasus-kasus ortopedi yang dilakukan operasi secara elektif. Nah, untuk metode penelitiannya dilakukan retrospektif case control study, pasien-pasien yang melakukan atau menjalani prosedur ortopedi secara elektif pada rumah sakit spesial, rumah sakit khusus muskuloskeletal ini di New York. Kemudian untuk cara mengambil sampelnya adalah dengan melihat ICD-9 dari kode diagnosis pasien, kemudian diidentifikasi ulang untuk dievaluasi lagi apakah memenuhi kriteria dari POI. Setelah direview dari kriteria POI-nya, kemudian dari investigator mengklasifikasikan lagi untuk kriteria-kriteria yang memenuhi kriteria SPOI. Kemudian dilakukan model regresi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berkaitan dengan SPOI. Ini untuk metode sampling pasiennya, jadi ada 273 kasus dengan ileus, kemudian di screening lagi menggunakan 5 kriteria list dari SPOI, severe postoperative ileus. Untuk kriteria SPOI sendiri ini dibuat oleh peneliti, yaitu satu kriterianya adalah pasien-pasien yang mengalami abdominal distensi atau tidak adanya bowel movement setelah hari keempat post surgery, kemudian pasien yang masih belum makan sampai hari kedua postoperatif. Nanti sedih lagi aja. Kemudian pasien-pasien yang diberikan metil naltrexone oleh physician karena dicurigai untuk mencegah kejadian ileus, kemudian dilakukan pemasangan NGT, yang kemudian yang terakhir adalah ileus yang didiagnosis oleh konsultan gastrointestinal pada rumah sakit tersebut minimal di hari keempat postoperatif. Dari screening itu didapatkan 77 pasien SPOI dengan persebarannya adalah 14 pasien yang melakukan menjalani prosedur, 16 pasien di prosedur, 42 pasien menjalani spine prosedur, dan 5 pasien menjalani other prosedur. Kemudian dari sampel ini oleh peneliti dimatchkan lagi dibandingkan dengan 2 kali lipatnya pasien-pasien tidak mengalami postoperatif ileus. Jadi 14 di prosedur dibandingkan dengan 28 di prosedur, 16 di prosedur dibandingkan dengan 32 dan seterusnya. Intinya dilakukan 2 kali lipat untuk kontrolnya. Kemudian setelah dianalisis untuk persebaran datanya didapatkan bahwa ileus rate per 1000 discharge dari rumah sakit tersebut antara tahun 2009 sampai 2011 didapatkan bahwa kasus-kasus spine itu yang paling tinggi, di mana 9 dari 1000 pasien itu mengalami severe postoperative ileus. Nah, untuk resultnya sendiri setelah dilakukan analisis secara uji regresi, untuk yang pertama dari pasien-pasien yang mengalami prosedur itu cukup banyak yang bermakna secara statistik. Mulai dari usia yang cukup tua itu p-value-nya kurang dari 0,05 bermakna, kemudian jenis kelamin wanita, pasien dengan BMI yang tinggi, pasien-pasien yang length of stay-nya rata-rata lebih dari 13 hari di rumah sakit, kemudian pasien-pasien yang mendapatkan obat opioid intravena, baik itu yang diberikan muscular infus maupun yang langsung diberikan 24 jam pasca operasi, itu juga sangat tinggi untuk p-value-nya, sangat bermakna secara statistik. Kemudian obat opioid dan antikolinergik juga meningkatkan risiko dari kejadian ileus. Kemudian untuk penyakit penyertanya seperti konstipasi, diare, dan divertikulitis juga menjadi salah satu faktor risiko untuk memicu terjadinya SPOI. Dan kemudian pasien-pasien saat diet post-operatif hari kedua masih belum makan, itu juga meningkatkan risiko dari post-operatif ileus.
Kemudian untuk dari pasien-pasien yang menjalani ini prosedur operasi pada sendi lutut, yang bermakna secara statistik hanya dari 2 faktor risiko ini, yaitu pasien-pasien yang berjenis kelamin wanita dan pasien-pasien yang mendapatkan obat-obatan antikolinergi. Kemudian berikutnya untuk pasien-pasien yang menjalani operasi spine secara elektif, didapatkan bahwa faktor risiko yang bermakna secara statistik adalah pasien-pasien yang length of stay-nya tinggi, kemudian durante operasi yang juga tinggi, karena seperti yang kita ketahui operasi-operasi melibatkan tulang belakang pasti durasi operasinya cukup tinggi, kemudian dengan diet post operatif hari keduanya juga masih puasa, dan pasien-pasien yang mengeluhkan nyeri faskornya mencapai faskor yang tertinggi, itu juga dimasukkan sebagai faktor risiko untuk munculnya severe post operatif ileus. Nah, kemudian dilakukan diskusi terhadap temuan-temuan ini, di mana overweight itu, yang pertama overweight meningkatkan risiko dari SPOI. Hal ini kemudian dilakukan literatur review, ternyata pasien-pasien dengan overweight, maka akan saat durante operasinya perlu manipulasi yang cukup banyak. Sehingga oleh dokter anestesi akan diberikan obat-obatan antikolinergik yang juga akan lebih banyak, di mana kita akan ketahui dosisnya akan berpengaruh terhadap berat badannya, kemudian dengan jumlah yang banyak, maka dia akan terdeposit di lemaknya juga akan semakin banyak, sehingga mengakibatkan prolonged bowel dysmotility. Kemudian untuk dari jenis kelamin, seperti yang kita ketahui tadi, ada menjadi pasien-pasien perempuan itu, ini meningkatkan risiko dari SPOI. Ini untuk dari jurnal, dari studi literaturnya itu masih ambigu, karena masih literalnya masih terbatas. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa secara umum itu seharusnya wanita itu BMI-nya lebih rendah dari laki-laki. Jadi masih ambigu. Kemudian juga didapatkan bahwa post operative feeding yang terlambat itu bisa meningkatkan risiko dari SPOI. Hal ini diakibatkan karena pasien pasti mobilitas terbatas karena pasca operasi ortopedi, sehingga untuk nafsu makan juga akan berkurang, mengakibatkan risiko untuk penurunan bowel dysmotility-nya juga tinggi. Kemudian didapatkan juga bahwa hanya dari studi ini disimpulkan bahwa hanya sedikit adverse event yang berkaitan dengan SPOI. Hal ini sehingga dapat mengurangi risiko morbiditas dari pasien tersebut. Padahal dari latar belakang penelitian ini sendiri, dari literatur sebelumnya, bahwa banyak morbiditas yang terjadi pada pasien-pasien SPOI pasca operasi. Sedangkan pada jurnal ini didapatkan bahwa hanya sedikit adverse event yang terjadi pada pasien-pasien yang mengalami SPOI. Kemudian dari studi ini disimpulkan bahwa pasien-pasien yang menjalani elective orthopedic prosedur yang tidak mulai menjalankan diet pada post operatif hari kedua, dan terutama pada pasien-pasien spine dengan durante operasi yang cukup panjang, itu adalah yang paling berisiko mengalami SPOI. Kemudian penggunaan obat-obatan antikolinergik itu bisa sebenarnya suatu faktor risiko yang bisa dimodifikasi sehingga untuk mencegah terjadinya kejadian SPOI. Kemudian data dari penelitian ini dapat digunakan secara klinis untuk dokter-dokter yang menjalankan perioperatif, sehingga dapat mendiagnosis atau menyusun faktor risiko pasiennya itu supaya lebih baik lagi, sehingga outcome yang diberikan kepada pasien juga akan lebih baik. Demikian pertanyaan saya, dokter. Mohon arahannya. Terima kasih, Mas Sarvan Ansari. Siap, dokter. Panggilannya Mas Sarvan atau Ansari ini? Siap, dokter. Sarvan, dokter. Sarvan, ya Mas Siap, Sarvan. Ya, jadi ini ileus post operatif ya. Jadi kita tahu ileus itu adalah gangguan pasase usus ya. Jadi kalau ada gangguan itu ada dua ya, dua mekanik atau fungsional ya. Kalau mekanik itu ileus obstruksi, misalnya ada tumor, ada intralumen kayak besoar seperti itu. Nah, untuk yang fungsional ya seperti ini. Jadi fungsinya dari peristaltik usus terganggu karena prolong, tadi sudah disebutkan, prolong dari operasinya, terus agent dari anestesinya ya. Cuma sekarang ada namanya ERAS ya, early recover after surgery ya. Itu kita early feeding. Saya kalau operasi enggak pernah saya puasakan pasiennya ya. Jadi ada namanya clear water hari pertama kedua ya, yang jangan pakai ampas, karena kita tahu bahwa gastric fluid ya sehari itu dihasilkan 800 sampai 1.500 cc ya. Jadi dengan atau tanpa cairan yang kita berikan dari luar feeding
makanan itu pun tetap gastric fluid itu dihasilkan oleh gaster sekitar 1.500 cc per hari. Jadi usus tetap menerima beban makanan ya dari atau cairan yang harus dialirkan. Nah, ini untuk antisipasi memang ada beberapa tadi ya, kecepatan operasi, terus relay mobilisasi dari pasien seperti itu. Dari yang sajikan tadi jurnal, yang paling banyak tadi yang apa tadi Mas? Yang spinal ya? Mas, ini yang spine dok, paling tinggi dok. Spine ya. Spine mungkin karena durasi operasinya mungkin lama ya Mas ya. Jadi pemakaian agent anestesinya juga lama, terus untuk gerakan usus juga akan lambat ya seperti itu. Dulu memang ada istilah setelah flatus baru boleh dilakukan feeding, tapi sekarang itu sudah ditinggalkan karena kita mengenal ERAS ya, early recover after surgery, itu early feeding ya. Jadi usus itu harus segera dikasih beban untuk untuk pencerna walaupun cairan ya, seperti itu ya Mas Safan. Mungkin dari audien ditanyakan, silakan. Dari audien. Ya, dulu kalau teorinya itu kalau pergerakan dari usus itu kan mulainya dari small bowel ya, small bowel, gaster, terus baru kolon ya. Yang terakhir kolon kalau dia sudah flatus, otomatis kita boleh memberikan feeding. Dulu ada yang sampai puasa 3 hari, sampai puasa 5 hari Mas. Kalau waktu saya residen bedah dulu tahun 99 ya, itu masih diterapkan belum ERAS ya. Kalau sekarang kan ERAS ya, early recover after surgery. Jadi pasien segera mobilisasi, segera dikasih feeding ya, karena beban usus harus segera dibebankan ke usus supaya ususnya bergerak, supaya ususnya segera bergerak supaya tidak terjadi ileus, apalagi yang severe post operatif ileus tadi ya, seperti itu. Jadi dari saran jurnal ini apa Mas Sarvan? Siap dokter. Intinya untuk faktor risiko yang memang tidak bisa diubah seperti usia, berat badan, itu memang ya memang hanya perlu untuk diperhatikan saja. Sedangkan untuk yang bisa dimodifikasi seperti length of operation, length of hospital stay-nya itu juga bisa dipertimbangkan oleh physician-nya sendiri. Sedangkan kalau dari kesimpulan dari jurnal ini, dari penulis sendiri menekankan terhadap anticholinergic medication-nya dokter. Jadi sebenarnya bisa untuk dipertimbangkan pemberian dosisnya kepada pasien-pasien menjalankan ortopedi surgery dokter. Ya, mungkin kalau Mas Sarvan sudah pernah baca jurnal ya, jurnal yang penelitian dari Karyadi, Rumah Sakit Karyadi itu pernah meneliti, jadi pasien-pasien post operatif diberikan kafein Mas, diberikan kopi ya, kopi bubuk waktu itu dikapsulkan ya, itu akan mempercepat gerakan dari usus, jadi post operatif ileusnya akan diminimalisir ya, jadi diminimize, jadi dia tidak akan terjadi ileus post operatif, apalagi yang severe ya, seperti itu. Nanti ada yang nulis itu, teman saya trainee waktu itu ya, waktu di Karyadi, dia menulis tentang pemberian kopi kafein ya pada pasien-pasien setelah operasi atau after surgery meal of cafe ya, jadi diberi kafein. Mungkin kalau mau baca jurnalnya bagus itu Mas ya. Dari audien ada ditanyakan, silakan. Trainee yang baru Mas Wawan ada bergabung. Silakan Mas Wawan kalau ditanyakan. Iya Dok. Terima kasih Dokter. Nanya Mas Wawan. Nah, baik, monggo. Oke. Nah, Dokter Sarvan mau tanya, kadang-kadang kita operasi berkaitan dengan orto itu memang mobilisasi ortonya sendiri itu, oh ini sementara dari orto belum mobilisasi gitu. Apakah ada operasi-operasi khusus dari ortopedi yang memang tidak memperbolehkan mobilisasi atau hari keberapa boleh mobilisasi? Terima kasih Dokter.
Siap dokter, terima kasih atas Monggo pertanyaan, Mas dokter. Safan dijawab. Siap dok. Jadi memang untuk dari pasien-pasien yang terutama hip knee itu sebenarnya justru memang disarankan untuk early mobilization. Memang mobilisasinya pun bertahap mulai dari non weight bearing sampai full weight bearing. Itu ada tahapannya sendiri-sendiri tergantung operasinya. Bahkan kalau pasien-pasien dengan pergantian sendi, THR atau TKR, hip replacement atau knee replacement itu malah bisa cepat, mungkin di hari kedua, hari ketiga itu sudah dilatih berjalan untuk menggunakan walker. Tapi memang untuk pasien-pasien spine itu memang cukup lama untuk proses early range of motion mobilization-nya. Bisa 2 hari 3 hari harus belajar. Terutama pasien-pasien yang operasinya di thoracolumbar itu mungkin 2-3 hari mulai duduk tiduran bednya dinaikkan 30 derajat. Nah, selang beberapa hari baru 60 derajat, baru ditegakkan 90 derajat, baru boleh mulai miring-miring. Memang akan lebih lama untuk recovery mobilization dari pasien-pasien yang spine. Untuk lamanya sendiri kapan memang tergantung dari jenis operasinya sendiri, dan kalau dari spine juga tergantung dari level vertebra yang dioperasi juga dok. Di sini. Ya, tapi mungkin untuk yang operasi lainnya tidak masalah nggih, berarti artinya untuk femur atau apa antebrachi itu tidak ada ketentuan khusus early ya berarti ya. Siap dok, sebenarnya ada juga, tapi kalau misalkan upper extremity itu kan lebih pasiennya masih bisa sehari mungkin juga pasca operasi pasien itu sudah duduk, sudah miring-miring sendiri kalau yang upper extremity. Kalau yang lower extremity kan terkesan pasien itu akan takut untuk mobilisasi kalau tidak kita edukasi. Ya betul, takut. Ya yang spine apalagi dok, itu pasien pasti sudah ngeri juga sendiri kalau setelah operasi tulang belakang. Jadi memang yang upper extremity jatuhnya akan lebih rendah untuk risiko-risiko late dari early mobilization-nya. Di penelitian ini sendiri pun juga sangat rendah hasilnya, sehingga tidak dimasukkan ke dalam subjek penelitiannya karena terlalu rendah di sini. Ya, terima kasih. Ya mungkin Mas Wafen. Kalau spine kan mungkin ada kriteria ya untuk mobilisasi. Mungkin bed rest-nya harus berapa hari gitu ya Mas Sasnan ya, Mas Arfan. Ya, siap dokter. Ya, kalau spine misalnya dipasang PSSW ya, apalagi dipasang yang dengan fiksasi internal ya, pakai plat atau apa untuk menstabilkan dari lumbalnya kan perlu bed rest ya. Minimal berapa hari itu Mas Sarvan kalau di spine bed rest-nya? Izin dok bisa sampai 1 minggu dok, nanti baru 1 minggu. Nah itu dimiringkan kalau tahap 30 derajat. Ya orang normal aja 1 minggu tiduran terus dia kan bukan ileus tapi kan dia konstipasi, dia nggak ingin BAB akhirnya intralumen di bawah jadi menumpuk ya, akhirnya terjadi bukan ileus tapi konstipasi aja kalau itu ya. Mungkin kalau yang dengan ileus karena itu tadi proses pembiusan terus kurangnya early mobilisasi tadi, eras tadi ya, seperti itu. Terus durante operasi yang lama itu berhubungan langsung dengan agent anestesi yang diberikan misalnya. Jadi ususnya terbius juga. Dulu kalau guru kita bilang itu ususnya masih terbius, jadi masih paralitik, jadi belum bergerak. Nanti kita visitnya kan kita lihat gerakan usus ya, kalau memang sudah bagus, ya itu tadi saya dimulai dari small bowel, gaster, terus kolon ya, yang terakhir kolon. Makanya dulu waktu kita presiden kalau belum kentut belum boleh makan waktu itu karena yang terakhir kan yang bergerak kolon seperti itu Mas. Tapi kalau sekarang ya saya terapkan, saya ikut yang early feeding ya, walaupun operasinya lama, operasinya dengan manipulasi small bowel atau yang kolon itu enggak masalah. Kita lakukan early feeding. Cuma memang kalau nanti perutnya kembung ya tetap harus dipasang NBT dulu seperti itu. Itu Mas Sarvan ya. Mungkin Mas Wawan sudah puas belum? Terima kasih dok. Oh ya. Sudah, ada yang lain dari trainee atau dari residen silakan.
Kalau nggak ada ini pas jam 9 ya, di sini udah jam 10 soalnya di Makassar. Saya masih mengikuti acara di Makassar. 3 presentan aja ya Mas ya hari ini ya. Siap ya dokter, 3 presentan. Oke, ya. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, ya selamat belajar ya, salam sehat. Kita tutup ya untuk acara diskusi ilmiah pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, selamat belajar. Tetap semangat ya. COVID masih ada ya, masih ada yang meninggal kemarin 10 nasional, harus hati-hati ya, tetap pakai masker untuk di ruang tertutup. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok.